2 tahun dihantam badai COVID-19. Sekilas terlihat profesi sebagai nelayan di Indonesia tidak terdampak pandemi. Nyatanya, para nelayan di Desa Cinangka, Kabupaten Serang sangat merasakan sulitnya hidup akibat hantaman pandemi. Karena COVID-19, permintaan pasar anjlok membuat harga ikan pun ikut jatuh tak terkendali. Justru kalau selama pandemi ini itu berpengaruhnya sangat luar biasa. Jadi ikan-ikan di sini kan udah ditampung ke satu, namanya bakul di sini, udah ditampung ke satu bakul. Dari bakul itu biasanya dioper lagi ke jagal-jagal besar, ke bakul-bakul besar. Nanti dari bakul besar itu dioper lagi ke PT ikan. Nah, saat masa pandemi ini itu kan PT ikan lagi tutup. Nah, otomatis bakul-bakul yang gede ini kan bingung ngejualnya pada kemana, dan akhirnya berdampaklah ke harga ikan yang turun. Aman, kayak orang segi ngusep le. Kalau udah lepaskan. Terus untuk saat ini bingung juga mau ngebuang ke restorannya, karena restorannya itu lagi pada tutup karena nggak ada pengunjung ke sini karena di masa pandemi saat ini, apalagi kan sekarang PPKM. Pendapatan nelayan di sini semakin tak karuan. Modal mereka pun habis, apalagi mereka di sini berpegang teguh pada adat dan tradisi yang sudah turun-temurun. Nelayan di pesisir Serang ini hanya menggunakan tali pancing saja. Selain karena alasan tak punya modal, pasalnya pembuatan jaring yang cukup memakan biaya. Tali pancing dipilih karena mereka takut merusak ekosistem laut. Kondisi nelayan di sini untuk saat ini kebetulan udah 1 tahun lebih keadaan lautnya tidak membaik karena dikarenakan ada beberapa hal, yaitu faktor alam, di mana untuk orang-orang atau nelayan-nelayan saudara kita yang melaut itu hasilnya pun kurang bagus. Dikarenakan kalau di sini itu kan prioritasnya itu bukan nelayan macam jaring atau yang lainnya, di sini hanya fokus ke alat pancing tradisional biasa, menggunakan handline. Harusnya lumayan deras juga nih. Udah dari dulunya gitu ya. Jadi menggunakan pancing tradisional. Dikarenakan kalau menggunakan pancing tradisional seperti yang nelayan jambu atau bulakan ini terapkan, itu lebih ke menjaga ekosistem laut. Jadi menjaga terumbu-terumbu karang. Paling yang jadi kendala kita saat ini adalah kita membutuhkan rumpon itu. Jadi supaya kita ke laut itu ada tujuan yang jelas. Jadi selama ini kan kita ke laut dibilang nggak ada tujuan. Nggak ada tujuannya apa? Karena kita nggak punya tempat rumpon, nggak punya rumah ikan. Kadang kita sistemnya kalau di sini kan ngajaladur. Jadi labuhnya itu di mana aja gitu loh. Kadang-kadang ikan makan, kadang-kadang ikan enggak. Tapi kalau misalkan kita menggunakan rumpon, ikan itu jelas ada di rumpon tersebut. Ayo patungan untuk bantu nelayan ini kembali pulih ekonominya. Mereka butuh modal untuk kembali melaut, kembali mencari ikan, menjualnya di pasar, agar pulang bisa mencukupi kebutuhan dengan membawa makanan terbaik untuk anak istri di rumah. Dan untuk harapan nelayan di sini yang pertama yaitu mudah-mudahan ke lautnya hasilnya bisa lebih bagus, pendapatannya bisa lebih bagus, dan yang kedua tidak merusak terumbu-terumbu karang, tidak merusak ekosistem laut, dan yang ketiga harapan terbesar saya adalah mudah-mudahan nelayan di sekitar kita itu diperhatikan oleh pemerintah di daerah tersebut, di daerah ini tersebut. Gitu. Hotel baru sesudah